Ya, balik lagi ke KFT Motorsport di sesi Sketchy Garage. Oke, jadi ini tempat baru saya. Jadi ya mungkin nggak terlalu luas kayak dulu karena sekarang sudah tertutup. Nanti saya jelasin sedikit soal ini masih kontrak sih, ini bukan rumah saya sendiri, jadi masih kontrak. Em, tapi setidaknya rosok-rosok saya tidak kehujanan dan tidak keropos lagi. Jadi sangat rosok friendly ya. Jadi kalau lihat itu pasir, ya kita masih benerin kamar mandinya karena ya pondasinya keropos. Sebetulnya gitu. Jadi klosetnya geser dan lain sebagainya. Jadi iya bisa dibayangkan katastrofinya seperti apa. Em, Sedikit update kecil. Jadi ini Honda Blade ya. Mungkin sudah sering beberapa kali lihat di teaser motor ini muncul. Em, Sedikit hmm, kembali atau flashback. Ini motor sebenarnya proyek saya waktu kuliah. Saya bukan anak teknik mesin, saya anak sosiologi. Cuma ini mainan saya waktu kuliah sama waktu SMA. Ini motor saya dibeliin waktu saya masih SMP. Um, ya sekarang jadi kayak gini. Ini nyala. Sekarang ya normal, jalan normal. Sudah rayan sekitar 300 kiloan, belum ganti oli. Kapas koplingnya selip parah, rem depan sudah saya benerin. Sekarang mungkin ada keinginan untuk balikin rem belakangnya karena ini kalipernya masih ada, ya masih nempel. Cuman jalurnya, footstepnya, master brake-nya hilang karena rusak ya. Um, Mungkin sama nyalain lampu depan, ya biar roadkill dikit gitu. Jadi ya kurang lebih begitu. Dan ya ini kristal, ini motor harian saya sih. Um, um, ya ini mogok. Sekarang mogok karena jadi saya nggak ngerti sih sama motor ini karena uh, saya harus beli fuel cock berkali-kali karena karbunya terus banjir. Saya ganti repair kit berkali-kali dan tetap banjir. Ada teman yang bilang karena kata mungkin presisi dari lubang uh, jalur bensinnya itu nggak sepresisi waktu ori. Jadi mungkin saya harus bongkar lagi, saya cek, dan masalahnya adalah dua-dua dari karbu motor ini punya kasus yang sama. Jadi kalau fuel cocknya rusak atau keran bensin vakumnya rusak, dia bakal banjir terus. Jadi ya ini nanti ini sekarang nggak jalan, sama sekali nggak jalan. um, Tetap rewel kayak biasanya. Dan sekarang ada di motor ini ya. Jadi sedikit flashback, Sketchy Garage itu uh, bukan sesi yang bener-bener pro, yang bener-bener mekanik, bukan. Jadi saya bukan mekanik sama sekali, bukan mekanik, cuman saya seneng otak-atik mesin. Jadi saya dari dulu punya apa ya, fascination dengan sesuatu yang bertemakan rosok. Jadi membuat sesuatu yang nggak bisa jalan jadi jalan. Jadi saya dari dulu suka ngelakuin hal-hal seperti itu. Mungkin kalau teman-teman pernah nonton Roadkill di Motor Trend, mungkin tahu yang saya maksud. Jadi ini separuh Roadkill dan itu berlaku ke semua kendaraan saya. Waktu itu masih ada mobil juga. Saya memperlakukan mobil itu kayak di Roadkill. Penting jalan, penting nyala. Jadi sama halnya dengan ini. Jadi terakhir update, kita udah tahu blok sudah saya pasang, udah kita bersihkan, dibenerin? Enggak, karena saya nggak akan benerin ini kecuali sampai mesinnya hancur. Um, Karbu udah kita bersihin, semua jalur yang bocor udah kita pasang udah kita kasih tribon. Terakhir kita nggak sempat buka ini karena ada satu baut ya yang gundul di sini, jadi harus ya perlu effort lah. Um, Seperti sebelumnya kontak nggak ada, tapi ini harusnya karena kontaknya nggak ada berarti motor ini listriknya langsung nyala. Kita nggak tahu ini kill switch masih fungsi apa enggak karena kontaknya nggak ada. Tapi yang jelas ini fungsi sebelumnya. Switch lampu fungsi semua kecuali ini sama ini fungsi. Um, Harusnya masih ada bensinnya. Hampir setahun mungkin nggak nyala, nggak jalan. Saya biarin kayak gini karena waktu itu mau saya kanibal spare partnya buat motor ini, supaya bisa tetap jalan. Cuman ternyata banyak masalah yang saya temuin. Salah satunya ini sih. Ini paling ganggu. Ini patah. Waktu pindah ke sini sudah saya bersihin semua, cuman belum saya rakit dengan benar. Jadi ya harusnya di sini saya biasanya pakai fuel cock atau keran ya. Cuman
Jadi kayak masalahnya kayak di kristal, kalau nggak fuel cock-nya bocor langsung, ya nggak fungsi. Jadi karena motor ini pelan narik vakumnya, karena saya duga ada yang bocor Mas, entah dari seal askrnya ada yang bocor atau gimana, jadi ini nggak pakai fuel cock sementara. Kelistrikan harusnya normal, nggak ada permasalahan, kecuali ini buat kontak. Harusnya nggak ada masalah sih, harusnya bisa nyala. Saya sebenarnya punya busi cadangan, karena motor ini suka makan busi banyak sekali, jadi saya harus punya banyak busi cadangan. Jadi seringnya busi-busi itu saya rekondisi. Ya, mungkin ada yang pernah lihat di postingan Facebook atau Instagram saya. Jadi ini saya buka, saya ambil tembaga dalamnya, nah, saya ambil dalamnya, saya kasih kabel di dalamnya, saya bersihin semua, saya pasang lagi. Tapi ini trik nggak berfungsi di karbu kayak Denso, dia nggak bisa karena di atasnya porselen ini nggak ada jalur, jadi kadang nggak bisa dibuka. Tapi untuk NGK kebanyakan bisa dibuka, jadi mungkin berfungsi. Ya jadi kurang lebih itu. Ya mungkin langsung aja kita nyalain habis ini ya. Ya, oke. Oke, kita tahu ini udah nyala. Mungkin waktunya sedikit starting. Mungkin kelihatan nggak ya? Yes, terserah. Yo. Oke. Ya, bensinnya habis. Ya, tapi setidaknya kita tahu mesinnya nyala sekarang. Oke. Oke, kita udah tahu ya, mesinnya udah nyala, jalan, tapi nggak bisa idle. Jadi permasalahan dari mesin ini adalah mesin ini udah di-porting sama pemiliknya yang sebelumnya. Jadi dan masalahnya adalah portingan di lubang bilasnya ini kacau. Saya nggak ngerti itu portingnya model gimana. Saya bukan teknisi balap, cuman saya tahu itu portingan bener apa enggak, karena motor ini nggak bisa idle. Dugaan kedua, seal askruknya mungkin udah bocor. Jadi sama kayak motor ini, seal askruknya bocor, dan ada dugaan mungkin shaft di seal askruknya itu udah nggak presisi, ya kan? Kelihatan kan, ngompol mesinnya. Jadi ya kurang lebih semua motor saya ngompol, kecuali Honda Blade itu. Mungkin next di video berikutnya kita coba ganti seal askernya, kita lihat apakah mesinnya bisa idle, karena sampai sekarang, sampai video yang tadi, sampai waktu kita start, mesin ini nggak bisa idle dengan baik, dan saya harus merubah mixture bensinnya terus ya. Syukurnya Tornado GX atau GS maupun yang GX karbunya sudah karbunya sama sebenarnya, sama semua RC series, cuman untuk yang versi Tornado dia punya idle screw, jadi idle-nya bisa dirubah, bukan idle screw, mixture screw. Untuk pilot jet itu bisa dirubah, jadi
angin-anginnya bisa dirubah. Untuk yang ini dia solid, jadi kita cuman bisa mainin dari Scape. Jadi kalau settingannya bermasalah atau karbunya error, ya wes, nggak bisa diapa-apain. Yang ini kita masih bisa tolong, tapi um, masalahnya sama, mesin ini nggak pernah bisa idle dari dulu. Jadi mungkin um, video berikutnya kita bongkar, ya. Sekalian mungkin saya dari dulu punya pikiran spool lampunya mau saya ambil, mau saya taruh di motor ini karena ya motor ini lampunya nggak terang, lampunya kayak nyalain lilin. Jadi mungkin spool lampunya mau saya ambil, mau saya tukar ke motor ini, mungkin, atau saya beliin spool baru aja lebih gampang. Um, Oke, iya, saya rasa itu sih episode hari ini yang disambung dengan episode 4 bulan lalu. Jadi, um, iya, jadi kurang lebih begitu. Sampai jumpa di video-video berikutnya di Captain Motorsport.